Cakep banget akuariumnya nih. Gede banget akuarium nih. Salah nih, ini TV-nya nih, bukan akuariumnya nih. Nah, ini yang gue lihat cari-cari nih. Wah, my paradise, home sweet home. Enaknya pulang kantor nih, emang lipatin dulu kali ya sebelum ganti baju. Aduh. Ini baru stress reliever yang bener tuh kayak gini. Nggak kemana-mana, di rumah nontonin koral sama ikan. Sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau nemenin sih nggak apa-apa juga. 8 hours later. Ganti gaya dulu. Ganti gaya lagi nih, asik. Oke, ini the best position kayaknya. Gue pengen ngasih tahu lo semua bahwa ini merupakan salah satu favorite tank gue yang ada di ibu kota Jakarta. Penghobinya kurang lebih udah sekitar 15 tahun. Dia memulai hobi reef tank. Dan ini udah akuarium yang keduanya dari sisi professional setup gitu. Ukurannya kurang lebih di tampak depan sini 3 meter karena dia L shape, jadi di sananya 2 meter, jadi total sekitar 5 meter. Dengan lebar tank itu 90 cm, tingginya itu 70 meter, dan itu pas banget. Memang salah satu kunci setup akuarium itu adalah bibir mebel atau meja itu harus kurang lebih sepinggang kita gitu, supaya viewing kita ke akuarium itu dapat gitu dalam posisi duduk maupun dalam posisi berdiri. Nih ikannya aneh-aneh semua soalnya nih. Jarang banget yang bisa kita temuin di umumnya orang yang mempunyai reef tank. Nah, kalau boleh kasih bocoran, menurut gue mungkin kalau di New York itu punya Andrew Sandler, di Jakarta kita punya Andre Sandler. Enggak. Gue curiga deh kakak lagi. Gue mau ajak lo semua untuk mereview dari sisi spesies. Karena penghobinya ini Pak Andre bisa dikatakan dia SPS geek ya, atau SPS lovers gitu. Jadi bisa dikatakan seluruh biota koralnya itu 100%, 100% itu memang SPS. Tanpa ada sedikit pun satu biji pun LPS gitu. SPS-nya small polyp stony. Oke. Ciri khas daripada SPS itu rata-rata dia tidak berdaging dan dia lebih banyak berkoloni ya. Dalam bentuknya itu lebih ke modelnya tanduk gitu atau staghorn. Dan memang yang terkenal dalam spesies SPS itu adalah Acropora. Dan Indonesia sendiri itu kurang lebih memiliki 119 jenis Acropora. Mungkin ini bisa dikatakan ada sekitar 30-40% spesies Acropora yang ada di Indonesia. Gue juga nggak terlalu hafal untuk spesies SPS Acropora. Tapi genusnya itu Acropora. Kayak contoh ini merupakan salah satu spesies favorit ya yang banyak di lautannya Indonesia, yaitu jenis Tenuis, yang ini jenis Staghorn, yang di sebelah sana Millepora, ini Ceratopora hystrix, Montipora digitata, Montipora capricornis, Montipora undata, Stylopora. Betul, jadi itu Stylopora, Ceratopora hystrix, dan banyak lagi deh. Gue juga lagi sambil belajar juga di sini. Tetapi yang menurut gue paling spesial adalah spesies ikan yang owner daripada reef tank ini berani sekali untuk mengkeep ikan-ikan yang notabene adalah very hard to keep gitu ya. Maksudnya sangat sulit sekali untuk dipelihara. Icon yang menurut gue paling menonjol di sini adalah satu adalah Conspiculatus angelfish. Dia kalau nggak salah berasal dari Cocos Island. Kemudian ada Clarion angelfish. Itu juga berasal dari West America Sea. Kemudian ada Kingi angelfish. Ini juga berasal dari Madagaskar. Kemudian ada gold flag angelfish, 3 gold flag itu berasal dari Hawaiian. Nah, ini dia primadonanya nih. Nah, ini dibilangnya Aberrant Scopas tank. Warna dia itu udah masuk dalam fase tricolor. Ada di situ ada warna putih. Lapar kayak ikannya nih. Jadi ada warna putihnya, ada warna kuningnya, dan warna hitamnya. Dan ini untuk dia bisa berubah fase seperti ini tidak lain tidak bukan merupakan dari faktor pengaruh laut, alam, dan banyak ditemukan itu di laut sebelah
baratnya Indonesia. Oke, ini juga salah satu yang cukup terkenal ya di Indonesia, Belus Angelfish, dan dia biasanya pairing antara female sama male-nya. Ada lagi yang dari Indonesia juga, itu adalah Regal Angelfish, yes. Ini juga ada dari Lemon Peel, masuknya dari Pasifik sih, harusnya dari Pasifik. Yang itu unik juga, itu dari Indonesia juga, itu Abram Blue Tank, Surgeonfish. Dia seharusnya membentuk angka 6, makanya di Indonesia suka banyak dibilangnya letter 6. Tapi untuk yang ini sangat unik, very rare. Nggak sembarangan juga bisa dapatnya. Dan itu udah masuk dalam fase coloringnya itu full black. Jadi bisa dikatakan hampir semuanya itu full black dari seluruh badannya. Dan ownernya punya 2 nggak taunya. Nah, itu dia. Ini lebih nih, lebih sakti ini nih. Karena dia ada dotnya tuh. Ada spotted blue-nya di tengah-tengah badan hitamnya. Ini juga nih salah satu, siapa yang nggak tahu, Nemo ya. Nemo clownfish. Mas, ternyata dari Madagaskar masih ada lagi satu, yaitu Gemnatus Jemteng ya. Kemudian yang satu lagi itu dari Red Sea, yang paling besar, Sohalteng. Ya betul, Sohalteng dari Red Sea. Beberapa kita juga dapat kayak native endemic di Indonesia juga ya, dari tipe-tipe Antias, spesies Antias dan spesies Ras juga ada. Yang dari Hawaii ada lagi satu tuh. Nah, yang lagi dikejar-kejar tuh, itu Queen Angelfish. Itu juga dari Hawaii. Tapi at the end of the story, ini kayak bener-bener representasi daripada seorang serious hobby, professional hobby yang memang dia ingin sekali setelah pulang kerja melepas segala kepenatannya, diam di rumah untuk menikmati hobinya itu. This is the real stress reliever. Kapan bisa punya gini ya? Mimpi aja susah, apalagi mau punya. Ini estimasi gue kurang lebih ada 50 ikan. Mungkin lebih. Kalau diperhatiin, banyak ikan-ikan yang kecil dan dia memang sembunyi ya. Dia sembunyi di bebatuan di bawahnya. Karena tadi gue spot ada ngeliat, bagus banget tadi. Cuman ngumpet lagi ikannya. Nah, kayak ini contohnya nih. Aduh, namanya gue lupa apa ini. Bodanius Hawk Peppermint Fish. Iya kan, udah hilang lagi kan. One word.